Halo sahabat Kristus, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini kita akan sharingkan sedikit mengenai pertemuan BKSN yang pertama yang mengambil tema Allah dasar pengharapan dalam kesulitan. Oke, mungkin sebelum kita mulai sharingnya, ada suatu kisah yang mau saya ceritakan. Kisah ini dari kisah teman saya. Kebetulan waktu itu teman saya mengalami kesulitan nih teman-teman dari perekonomian keluarganya, yang dimana ayah dari teman saya ini kehilangan pekerjaannya gitu. Kehilangan pekerjaannya yang membuat teman saya ini tidak memiliki persiapan keuangan untuk beberapa bulan ke depannya. Dia hanya punya sedikit tabungan nih teman-teman, dan dia kan hanya memiliki sedikit tabungan nih teman-teman, dan berpapasan juga waktu itu dia mengikuti kepanitiaan dalam sebuah instansi, yang dimana dalam sebuah proses kepanitiaan itu ada juga sebuah masalah nih teman-teman terkait keuangan, yang dimana dia ini terketuk juga hatinya untuk meminjamkan sedikit dari tabungan itu, karena kan memang ya tabungan itu ada, tidak banyak, tapi kan dia juga harus memikirkan biaya operasional dia sehari-hari. Tapi dia entah dari mana pemikirannya, dia tetap ingin meminjamkan uangnya, padahal kita tahu bahwa keluarganya sedang mengalami permasalahan di perekonomian kan, dari pekerjaan ayahnya itu tadi. Tapi dengan sangat yakin dan percaya dia menyerahkan uangnya itu tadi untuk dipinjamkan kepada kepanitiaan tersebut. Nah, dan ternyata betul teman-teman, di dalam pergumulannya itu dia tetap berdoa, dan kebetulan setelah ada permasalahan dalam ekonomi keluarganya itu tadi, si teman saya ini berdoa novena nih. Nah, dalam perjalanannya ada permasalahan yang di kepanitiaan tadi, dia tetap setia dalam berdoa novena. Belum ada seminggu atau belum ada 5 hari, Tuhan menjawab pengharapannya itu tadi teman-teman, di mana dia mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa ayahnya ternyata sudah memiliki pekerjaan lagi, dan bahkan itu di luar ekspektasinya. Seperti kayak, wah, ini sebuah berkat dari Tuhan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang akan menyangka bahwa Tuhan sangat amat baik adanya gitu loh. Kayak tadi dia menyerahkan uangnya untuk dipinjamkan tanpa memikirkan uang itu kembali kapan, karena memang di situ posisinya tidak ada kejelasan terkait uang itu akan kembali kapan dan lain sebagainya. Tapi ia tetap dengan yakin, dengan penuh pengharapan sama Tuhan ya teman-teman. Jadi kayak ya udah nih, aku pinjemin kayak gitu. Dan teman-teman tahu di situ dia menceritakan kepada saya jika dia mengalami pergumulan itu, bagaimana besar kasih Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi. Kayak ya, dia yakin bahwa Tuhan ini pasti memiliki kuasa yang besar. Tuhan pasti punya kasih yang besar kepada para umatnya. Jadi ini juga terkait dalam BKSN pertemuan pertama ini teman-teman, yang diambil dari kitab Nahum. Adapun tertulis bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Jadi di sini kita yakini bahwa Tuhan itu sangat amat sabar dan besar kuasanya, terbukti dalam kisah teman saya tadi ya teman-teman, di mana Tuhan memperdulikan umatnya, Tuhan mengasihi umatnya, dan memang benar besar kuasanya. Siapa yang menyangka bahwa dalam hitungan hari, belum ada seminggu, ayahnya sudah mendapatkan pekerjaan kembali, dan itu jauh dari ekspektasi anaknya itu tadi. Dan bahkan anaknya pun tidak kepikiran bahwa ini pasti ayahku akan mendapatkan pekerjaan beberapa hari ke depan. Tidak ada pemikiran seperti itu, tapi Tuhan memberikan begitu. Dan ada pula tertulis bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Yang kita yakini bahwa Tuhan itu pasti menolong umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Ia pasti membersamai kita, para umatnya.
Jadi mari teman-teman kita resapi bahwa Tuhan itu maha besar kuasanya. Jadi dimana kita mengalami banyak kesulitan, jangan berhenti untuk berharap. Sesuai dengan tema BKSN yang pertama ini adalah Allah dasar pengharapan. Jadi mari kita tidak berhenti untuk berharap, kita terus berdoa dan meyakini bahwa Allah sungguh besar kuasanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sharing hari ini. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Bye!